Pecinta sawit Indonesia dimanapun berada, kali ini kita akan memberikan bagaimana caranya menanam bibit unggul versi petani. Ayo kita simak video berikut ini. Teman-teman, jika video ini membantu Anda, tolong bantu subscribe, like, dan share supaya Anda mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Teman-teman pecinta sawit, salah satu ciri dari bibit unggul adalah kita memesan langsung dari Balai Benih, dan dalam hal ini adalah saya memesan di Bina Sawit Makmur BSM. Ini adalah Sriwijaya 1 semiklon. Ini adalah bentuknya. Nah, sebelum boxnya kita buka juga setelah ada segel yang udah kita buka tadi sebelumnya. Dan ini ada 1050 biji dan mendapat 50 biji bibit ekstra yang diberikan langsung dari Balai Benih. Nah, ini adalah contohnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, kemudian sebelum kita memulai penyemaian, kita harus merendam bibit ini di air. Ini adalah salah satu caranya. Pertama-tama kita buka. Nah, udah kita buka bibit ini. Ini ada busanya. Kita masukkan ke dalam baskom, namun ada saringannya supaya mempermudahkan kita untuk mengangkat bijinya nanti. Dan ini kita buka, kita celupkan, dan bibit ini akan tenggelam dan busa-busanya akan mengapung. Nah, ini busanya mengapung, perlahan kita akan lepaskan, dan biji dari kecambah ini akan ada di bawah. Dan selama proses ini kita biarkan kurang lebih 5 menit untuk kecambah ini untuk terendam, karena agar bertujuan kecambah ini menjadi lebih segar yang sebelumnya terdapat dalam bungkusan. Nah, kemudian busa-busa tadi kita angkat, kita simpan ke wadah yang lain. Nah, sambil menunggu itu juga kita akan angkat apabila kurang lebih 5 menit. Nah, inilah kecambah yang udah kita rendam di dalam air. Ini adalah kecambah Sriwijaya semiklon. Ya, Sriwijaya semiklon ini mempunyai buah yang unik untuk Sriwijaya semiklon 1, yaitu warna hijau saat muda dan warna oranye apabila masak. Dan setelah terjadi rendaman, biji tersebut kita perhatikan, kita buka, kita pilah, dan di sini kita taruhkan di suatu tempat, boleh di atas meja, untuk memisahkan mana bibit yang double tunas, kemudian di mana bibit juga terdapat yang patah. Nah, ini maksudnya supaya kita bisa mengetahui beberapa bibit yang utuh dan beberapa yang patah. Dan ini adalah tahap pekerjaan berikutnya. Saya memakai pralon 3/4 untuk memasukkan kecambah-kecambah itu ke dalam polybag. Dan di sini saya memasukkan pralon ini, masukkan dalam tanah yang ada polybagnya, kemudian diputar. Dan setelah diputar, tanahnya kan akan menempel. Nah, untuk mempermudah, diberi potongan yang lebih pendek untuk mempermudah kita mengeluarkan tanah ini. Nah, seperti ini. Keluarkan tanahnya dari dalam. Nah, itulah fungsinya. Dan ini gampang kita buat. Nah, kita masukkan lagi. Dan memasukkannya dengan cara diputar supaya tanah bisa masuk.
Kemudian kita tekan juga tanahnya dengan telunjuk untuk melepaskan tanah yang menempel pada peralon. Peralon ya pipa 3/4 ini. Begitu seterusnya, kita masukkan, kita putar, kemudian kita tekan dengan telunjuk. Nah, ini adalah salah satu cara untuk melubangi polybag yang biasanya akan kita tanam dengan bukan biasanya, yang akan kita tanam dengan biji yang telah kita persiapkan tadi, yang telah direndam tadi. Nah, ini begitu seterusnya kita bikinkan lubang dulu, teman-teman, untuk mempermudah kita untuk menyamai biji tadi. Nah, caranya peralonnya kita masukkan, kita putar, kemudian tanahnya kita tekan dengan telunjuk, maka dengan mudah akan keluar. Alangkah baiknya juga kalau tanahnya dalam posisi kering, maka tidak begitu menempel. Dan posisi meletakkan lubang dari pipa 3/4 ini harus di tengah-tengah ya teman-teman, supaya bibitnya juga pas di tengah peralon nanti hidupnya. Kita masukkan, kemudian kita angkat, tanahnya nempel, kita tekan dengan telunjuk. Dan selanjutnya kita siapkan benih sawit yang udah kita rendam tadi, ya udah kita tiriskan. Nah, kita masukkan, jangan sampai terbalik teman-teman. Yang kita masukkan ke dalam bagian tanah itu adalah akarnya, dan bagian yang keluar itu adalah tunasnya, tunas dari kecambah ini. Jangan sampai terbalik. Dan ya, kita bikin serapi mungkin, biarkan tunasnya yang keluar. Begitu seterusnya. Jadi dengan cara dilubangi, ya ini adalah gambaran. Nah, akarnya dimasukkan ke bawah, masuk ke bawah, dan yang kita keluarkan itu adalah tunasnya bagian atas. Dan ini kita lakukan begitu seterusnya setiap lubang yang kita telah lubangi. Dan apabila ini akan bertunas, maka akan terbentuklah bibit yang seperti ini tunasnya. Tunasnya ini daun 2 lembar. Ya, teman-teman. Dan demikian informasi yang bisa disampaikan, cara yang bisa melubangi benih sawit. Jika teman-teman bersedia, tolong bantu like dan subscribe. Terima kasih.